selamat sore Fenixian. Hari ini saya akan mengangkat tema tentang asiknya belajar sejarah. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena mayoritas anak zaman now yang disebut dengan Gen Z itu kadang-kadang mereka lebih mengenal tokoh-tokoh artis K-pop daripada pahlawan sendiri. Saya sendiri pernah menguji di kelas, menanya satu-satu nama-nama pahlawan, padahal hanya menyebutkan 5, mereka harus berpikir lama untuk menyebutkannya. Nah, di sini saya ingin menanyakan narasumber kita, yaitu Ibu Dorista, guru sejarah di SMAN 76. Nah, saya ingin menanyakan tentang gimana caranya supaya asik belajar sejarah. Oke, Bu Dorista bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu secara singkat. Halo Bu Asna, selamat sore. Sore. Perkenalkan nama Ibu Dorista Novi Siregar. Saya sebagai guru sejarah di SMA Negeri 76 Jakarta, Bu Asna. Iya. Bu Dorista sejak tahun berapa mengajar di SMN 76? Sejak tahun 2023, Ibu. Berarti sudah Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Kalau dulu mengambil jurusan sejarah, lulusan dari universitas mana? Saya universitas dari Indraprasta PGRI Jakarta. Tahun berapa lulus? Tahun 2014, Ibu. 2014. Terus kenapa Bu Doris memilih jurusan sejarah? Jurusan sejarah menurut saya itu cukup menyenangkan karena selain untuk belajar ilmu pengetahuan dan juga kita diajak untuk jalan-jalan berbagai tempat situs sejarah dan juga museum. Berjalan ke masa lalu ya? Iya. Ada yang bilang katanya mempelajari sejarah itu orang yang belum move on katanya. Itu padahal alasan aja kalau menurut saya ya. Saya sendiri senang dengan pelajaran sejarah, terutama biografi pahlawan-pahlawan. Nah, di sini kesan Bu Dorista selama mengajar sejarah itu bagaimana? Apakah banyak anak-anak zaman sekarang yang masih interest atau mereka terlihat bosan atau gimana? Kalau sejauh ini yang saya ajarkan, mereka menurut saya adalah tertarik, cukup tertarik. Namun cukup tertarik di sini artinya kita sebagai guru harus mengeksplorasi lagi bagaimana informasi tentang kajian sejarah secara menarik dan faktual tentunya Bu. Dan pastinya ya tadi tidak hanya metode pembelajarannya dengan teknik ceramah, tetapi juga dengan yang lainnya seperti itu. Nah, untuk mengatasi siswa yang mungkin biasanya kan guru ceramah gitu di depan kan bosan kayak dongengnya diceritain, apalagi kalau memang dia asalnya tidak suka gitu ya. Nah, gimana mengatasinya? Kalau saya selama pembelajaran di kelas, yang pertama ya harus ice breaking terlebih dahulu, bisa juga dengan pantun atau juga tekniknya tidak harus langsung ceramah tapi dengan menggunakan quiz. Biasanya kan zaman COVID kita juga sudah tahu tentang quizzes. Kemudian word wall dan lain sebagainya, Bu. Iya. Nah, di sini saya kebetulan dapat sumbangan dari Bu Dorista tentang hasil karya siswanya dalam belajar sejarah. Jadi supaya tidak membosankan, Bu Dorista itu memberikan tugas pada anaknya seperti ini ya, buat seperti file. Jadi belajar singkat tentang sejarah dan supaya tidak bosan juga ya Bu Dorista ya. Ini ada beberapa anak yang saya ambil hasilnya yang bagus-bagus aja ini. Nah, ini tentang Perang Dunia. Nah, di sini diberi gambar jadi supaya blok sekutu jadi dibuat seperti file, jadi menarik untuk dibaca ya. Terus ada lagi seperti ini history project. Ini per kelompok ya Bu Doris? Iya, per kelompok. Ini hasil karya siswa dalam mempelajari sejarah, tugas-tugasnya supaya mudah dan tidak bosan gitu ya Bu ya? Iya. Oke. Ini juga ada hasil karya siswa seperti ini. Pembelajaran kelompok. Iya, seperti ini. Contohnya jadi menarik ya. Selain itu juga kan kalau kita baca bukunya, bacaan banyak udah bosen duluan. Saya dulu belajar gitu. Nah, memang jadi guru sekarang harus kreatif ya supaya siswa karena menghadapi tantangan sekarang itu makin besar, menghadapi anak yang ibaratnya persaingan di luar, tokoh-tokoh yang mereka idolakan lebih lebih dominan ketimbang yang benar-benar harus kita hormati gitu ya jasa-jasanya. Nah, ini salah satu karya siswa Bu Dorista untuk mengatasi
mengatasi kebosanan atau supaya belajar itu jadi menarik gitu ya Bu Dorista ya? Iya, karena salah satu karya yang sebenarnya dibuat anak-anak, saya hanya menjembatani proses pembuatannya, itu membuat anak itu berpikir kritis Ibu, dan jadi supaya tidak fokus megang gawai atau handphonenya, karena kan kita mau anak itu berkarya menggunakan tangan, bukan hanya dengan teknologi saja. Pastinya harus bisa aktif berpikir kritis. Kalau belajar sejarah itu kan membosankan, apalagi kalau suruh menghafal. Nah, kira-kira teknik menghafal bagaimana yang membuat kita cepat nangkep gitu ya hafalan kita atau tidak membosankan? Kalau waktu saya di kelas 12 IPA, saya menggunakan tekniknya dari sumber, kebetulan saya ngajar les juga, sumbernya kita menggunakan teknik singkat. Begitu. Jadi contohnya untuk proses setiap kabinet kita singkat nama-namanya, baru kita hafalkan. Begitu. Ya. Sebenarnya metode ini sangat cepat sih, mudah. Ya. Tapi lagi-lagi dari siswanya mampu nggak untuk mempelajari tentang sejarah tersebut. Baik. Ya. Misalnya kabinet Juanda, kita singkatnya apa dari JU. Gitu. Kabinet Sastro, kita singkat apa, seperti itu sih. Baik, itu saja sekilas tentang asiknya belajar sejarah. Jadi selain dari gurunya sendiri yang membuat metodologi supaya tidak bosan belajar di kelas dan membuat tugas-tugas yang kreatif, selain itu juga harus intinya gurunya harus kreatif ya, supaya siswa bisa menangkapnya dengan baik dan tidak membosankan, intinya seperti itu ya. Baik, itu saja dari kami tentang asiknya belajar sejarah. Semoga bermanfaat buat Phoenixian, guru, dan yang lainnya.